Kenapa sih kita harus tahu tentang anxiety dan insecure? Ini dia alasannya. Yap, beberapa orang sering terlihat gelisah dan khawatir pada hal kecil. Itu bukan karena mereka ingin berpikir berlebihan, tapi karena pikiran mereka terlalu sering terjebak di skenario terburuk dalam hidupnya. Dalam psikologi ini biasa disebut sebagai anxiety. Jadi anxiety ini merupakan sebuah kondisi di mana otak memproyeksikan ancaman bahkan ketika nggak ada bahaya yang nyata. Mereka terus berpikir, bagaimana kalau ia salah, bagaimana kalau semua orang tidak menyukai dirinya, dan bagaimana kalau semua hal yang ia bangun selama ini akan runtuh dan jatuh begitu saja. Dan itu bukan karena mereka lemah, tapi karena pikirannya selalu sibuk untuk memutar ulang semua kesalahannya. Lalu, apa itu insecurity? Ya, insecure adalah keadaan psikologis di mana seseorang tidak merasa cukup baik, tidak layak, bahkan meragukan nilai dan kemampuan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya antara insecure dan anxiety ini saling berkaitan satu sama lain, yang mana keduanya membentuk rantai yang membelenggu kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Mengapa sih pembahasan mengenai anxiety dan insecure ini menjadi penting di zaman sekarang? Jawabannya yaitu karena tingginya fenomena antara keduanya, khususnya di kalangan remaja dan dewasa awal, atau yang biasa kita kenal sebagai sebutan Gen Z. Jadi Gen Z ini seringkali berinteraksi dalam ruang digital, yang mana ruangan ini memperkuat rasa insecure mereka. Lah kok bisa? Ya jadi Gen Z ini terus-menerus dihadapkan pada gambaran sempurna kehidupan orang lain, yang mana itu memperkuat rasa insecure mereka. Jadi bagaimana sih penjelasan lebih lanjutnya? Itu akan dijelaskan oleh partner saya, kepada dipersilakan. Oke, selanjutnya gejala dan penyebab kegangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial meliputi aspek fisik, yaitu jantung berdebar, tangan berkeringat, gemetar, mual, sesak napas, pusing, dan sulit tidur. Nah, kalau secara kognitifnya, seperti kekhawatiran berlebihan, takut dinilai negatif oleh orang lain, pikiran negatif terus-menerus. Nah, kalau dari perilakunya ini biasanya menghindari interaksi sosial, kontak mata saat berbicara, atau berbicara pelan-pelan atau terbata-bata, serta menarik diri dari lingkungan sosial. Dan emosionalnya ini dia merasa gelisah, takut, rendah diri, dan tidak percaya diri, depresi, serta merasa terisolasi. Nah, untuk penyebabnya sendiri terbagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, faktor internal meliputi kepribadian introvert, rendahnya rasa percaya diri, pola pikir negatif, pengalaman traumatik, serta faktor biologis seperti kerentanan genetik. Nah, faktor eksternalnya sendiri yaitu mencakup kurangnya dukungan keluarga, pola asuh yang overprotective, lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta kurangnya keterampilan sosial yang kompeten. Nah, kedua faktor ini saling berinteraksi dan meningkatkan risiko kecemasan sosial. Seperti itu. Gejala insecurity dan penyebab insecure. Nah, insecurity ditandai oleh kegelisahan fisik seperti jantung berdebar dan suara gemetar, perilaku menarik diri dari lingkungan sosial, serta pikiran negatif yang terus-menerus dan rasa takut dinilai oleh orang lain. Nah, penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya rasa percaya diri, pengalaman buruk seperti pernah ditolak seseorang atau pernah dibully, pola asuh yang tidak mendukung, sifat perfeksionis juga bisa, hingga tekanan sosial dan lingkungan yang kurang memberikan dukungan secara emosional. Nah, insecurity ini mempengaruhi emosi, perilaku, dan kesehatan mental secara menyeluruh bagi pengidapnya. Dalam pandangan Islam, social anxiety dan insecurity tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral, tetapi juga dipandang sebagai persoalan spiritual yang dapat memengaruhi kualitas hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga sejalan dengan konsep qalb dalam Islam yang menjadi pusat kendali emosional, spiritual, dan moral manusia. Ketika qalbnya terganggu oleh rasa takut yang berlebihan terhadap penilaian orang lain, atau karena rasa ketidakpercayaan diri yang dimilikinya, maka akan terganggu pula rasa tenang. Kondisi ini dapat dijelaskan karena lemahnya dimensi tawakal dan qanaah yang dimiliki, yang seharusnya itu menjadi benteng seorang muslim dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial. Ketika manusia itu terlalu sibuk memikirkan bagaimana sih pendapat
orang lain terhadap dirinya, kadang suka lupa bahwa penilaian Allah itu yang lebih penting. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang memposisikan kemuliaan manusia pada derajat takwa, bukan pada status sosial ataupun citra yang dimilikinya. Nah, social anxiety dan insecurity dalam perspektif Islam ini tidak hanya menawarkan pendekatan kognitif perilaku yang sebagaimana dalam psikologi barat, tetapi juga menekankan terapi spiritual dan pendidikan jiwa Islami. Sholat, berzikir, memperbanyak baca Al-Quran, dan melakukan muhasabah itu telah banyak dilakukan dan dibuktikan sebagai bentuk terapi ruhani yang dapat menenangkan hati sekaligus memperkuat rasa percaya diri. Lantas, bagaimana solusinya? Nah, untuk menghadapi fenomena social anxiety dan insecurity ini, yang pertama itu ada cognitive behavioral therapy atau biasa disingkat CBT. Terapi CBT ini berfokus pada identifikasi pikiran negatif, latihan relaksasi, dan teknik exposure bertahap pada situasi sosial yang menakutkan. Selanjutnya adalah psikoedukasi dan literasi emosi. Edukasi ini meliputi pengenalan gejala, penyebab, dan cara penanganan dini, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi tekanan sosial. Selanjutnya adalah dukungan orang tua dan lingkungan. Orang tua dapat menjadi pendengar yang baik, tidak menghakimi, serta memberikan dukungan emosional yang konsisten. Solusi yang selanjutnya yaitu pengelolaan media sosial. Perlunya diajarkan untuk tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain di media sosial secara berlebihan, membatasi waktu penggunaan, dan memahami bahwa apa yang tampak di media sosial itu tidak selalu mencerminkan kenyataan. Selanjutnya yaitu aktivitas sosial dan pengembangan diri. Mendorong anak untuk aktif dalam ekstrakurikuler, organisasi, atau komunitas sosial itu dapat meningkatkan keterampilan sosial dan memperluas pergaulan, sehingga dapat mengurangi rasa takut dan mampu berinteraksi dengan lebih luas. Yang terakhir yaitu gaya hidup sehat. Dengan menjaga pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan rutin berolahraga, terbukti mampu menurunkan tingkat stres dan juga kecemasan sosial. Dengan melakukan aktivitas fisik juga dapat membantu menjaga keseimbangan dan juga meningkatkan mood. Lalu bagaimana langkah penanganannya ketika kalian sudah mengalami fenomena tersebut? Penjelasannya akan disampaikan berikut ini. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya sama Kak Indra terkait solusi preventif ya dalam menghadapi social anxiety dan insecurity. Kalau preventif itu lebih kepada cara mencegah, berarti yang saya jelaskan ini solusi kuratif, lebih kepada cara mengobati ya, atau bagaimana menanggulangi nih jika social anxiety atau insecurity itu terjadi pada diri teman-teman semua. Oke, solusinya adalah yang pertama kita mengidentifikasi pemicu kecemasan. Jadi ada dua kecemasan ya teman-teman. Yang pertama anxiety, social anxiety, kecemasan terhadap sosial, terhadap orang lain, dan insecurity, saya anggap ini kecemasan terhadap diri kita sendiri karena kurangnya rasa percaya diri. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu dua kecemasan ini karena apa, untuk memudahkan kita. Misalnya kita melakukan terapi, misalnya kita melakukan pembiasaan atau perubahan pola hidup yang sesuai dengan penyebab atau pemicu dari kecemasan kita. Lalu yang kedua adalah hal yang sangat umum yang harus kita jalani, yaitu perubahan pola hidup. Pola hidup yang tadinya tidak sehat, kita ubah menjadi pola hidup yang lebih sehat. Tuh ya teman-teman. Kenapa? Karena tubuh kita sehat, makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita sehat, pola tidur kita cukup. Dengan kesehatan itu, pikiran kita bakal fresh. Karena banyak riset yang mengatakan ketika kita kurang tidur, maka orang di hari itu bakal kurang konsentrasinya, bakal gampang moodian gitu ya kalau bahasa kitanya. Itu berpengaruh, sangat berpengaruh teman-teman, pola hidup sehat. Lalu yang ketiga adalah konsultasi profesional. Dalam hal ini konsultasi ke psikolog tentunya ya teman-teman yang profesional ya memang di bidangnya. Kenapa ini sangat penting? Tentunya sangat penting. Kita juga perlu tahu teman-teman tanggapan dari orang-orang profesional atau psikolog mengapa kita bisa mengalami hal ini gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tips yang dapat disampaikan untuk sebagai solusi kuratif. Adapun nasihat-nasihat dari nilai-nilai Islam untuk mengatasi atau mengobati
social anxiety dan insecurity ada 3 poin. Yang pertama adalah jadikan Allah sahabat untuk mengadu. Benar teman-teman, salah satu tipsnya tadi adalah meditasi. Islam sudah menyediakan sholat 5 waktu. Bisa kita gunakan waktu-waktu kita dalam bersembahyang atau sholat untuk mengadu kepada Allah. Lalu yang kedua adalah rasakan nikmatnya bersyukur. Kenapa teman-teman? Hal ini sangat identik dengan yang namanya insecurity. Kebanyakan orang-orang yang insecure terhadap dirinya, ia tidak menyadari kemampuan yang ada dalam dirinya, atau ia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan terhadap dirinya. Lalu nasihat yang ketiga adalah Allah tidak merubahmu kecuali dirimu sendiri. Bener banget teman-teman, jangan menunggu dunia melihat dan meratap ke arahmu, tapi keluar dari zona nyaman atau terlindas oleh roda kehidupan. Fokus perbaiki kelemahan daripada berlarut dalam kelebihan orang lain yang tak kau miliki. Ingat, berusaha tanpa doa itu sombong, tapi berdoa tanpa usaha itu bodoh. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait solusi kuratif cara mengobati social anxiety dan insecurity. Terima kasih.